Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Baiklah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Sri Marsidin dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, kita sudah lama mengikuti liburan ya. Hari ini kita pertemuan pertama. Kita akan membahas materi teks berita. KD atau kompetensi dasar hari ini yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasikan unsur-unsur teks berita, dan KD 41 yaitu menyimpulkan isi berita. Baik, diharapkan setelah anak-anak nanti mempelajari KD ini, anak-anak dapat yaitu mengetahui unsur-unsur di dalam teks berita dan dapat menyimpulkan isi dari berita yang anak-anak dengar atau anak-anak baca. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita ucapkan atau kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pelajaran yang akan kita pelajari hari ini nanti akan membawa berkah untuk kita semuanya. Ya, anak-anak pernah melihat televisi? Ya, tentunya setiap hari anak-anak melihat televisi. Tetapi anak-anak jarang melihat berita-berita. Yang anak-anak lihat apa anak-anak? Sinetron, Bunda. Iya, kebanyakan itu. Nah, mulai hari ini cobalah anak-anak melihat berita di televisi, yaitu ada di Seputar Indonesia, ada di Liputan 6, atau anak-anak membaca koran. Hari ini kita sedang mendapat musibah pandemi, banyak berita-berita ya agar anak-anak tahu perkembangannya. Ya anak-anakku ya? Iya. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang teks berita. Nah, sebelum kita memasuki apa itu teks berita, apakah kira-kira berita itu sendiri anak-anak? Biar anak-anak paham. Ya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Iya. Berita itu isinya apa tuh anak-anak? Informasi. Ya, yang jelas informasi. Ya. Berita itu adalah informasi. Isinya apa? Sebuah kejadian. Jadi sebuah informasi yang berisi kejadian yang sedang terjadi, atau telah terjadi. Itu adalah pengertian daripada berita. Bunda, itu banyak loh berita-berita yang hoax. Nah, kita akan mempelajari berita-berita yang tidak hoax, tapi berita-berita yang bagus. Apa ciri-ciri berita yang bagus? 1. Berita yang bagus itu isinya adalah faktual, yaitu fakta. 1. Yang kedua yaitu aktual. Berita itu mengikuti perkembangan yang sedang terjadi terkini, yaitu update. Nah, kalau anak bilang update, sekarang zamannya milenial, anak-anak bilangnya update. Nah, update itu sedang terjadi atau telah terjadi. Yang ketiga, ciri berita yang baik itu adalah menarik untuk dibaca. Dari mana anak-anak tahu berita itu menarik untuk dibaca? Dari kepala berita. Biasanya kalau anak-anak membaca koran ada yang di blok tebal tulisannya, itu adalah kepala berita. Anak-anak akan membaca berita yang pasti blok tulisannya, di headline-nya berita pasti yang bagus yang akan dibaca. Itu namanya beritanya menarik untuk dibaca. Yang keempat yaitu berita itu berpengaruh bagi khalayak ramai atau bagi masyarakat umum. Ciri berita yang baik. Yang kelima adalah terdapat waktu yang kronologis atau berurutan. Beritanya tidak melompat-melompat, jadi berurutan dari kejadian, waktunya, di mana itu berurutan.
Lanjut, ciri teks berita yang ke-6 adalah objektif. Apa tuh anak-anak objektif? Berita harus objektif, itu berita yang tidak memilih salah satu dari pendapat seseorang. Jadi ya objektif memasyarakat berita itu, tidak hanya pendapat seorang. Yang ketujuh, bagaimana dengan bahasa di dalam teks berita, anak-anak? Ya, anak-anak harus paham. Berita dalam teks bahasa harus baku, sederhana, dan komunikatif. Apa yang dimaksud dengan baku? Sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kalau komunikatif bagaimana? Bahasa itu bisa dimengerti oleh banyak orang, mudah digunakan untuk berkomunikasi. Itu. Sampai di sini mungkin anak-anak sudah memahami pengertian daripada berita dan ciri-ciri berita yang baik. Pintar sekali anak-anakku bisa memahami dan mengerti. Baiklah, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu bagaimana untuk menentukan unsur-unsur berita. Ketika anak-anak mendengarkan sebuah berita di dalam TV, melihat TV, atau mungkin membaca teks berita di koran, anak-anak pasti bingung, beritanya kok panjang sekali Bunda. Nah, bagaimana anak-anak bisa mengetahui berita itu? Apa itu yang dimaksud dengan unsur-unsur berita? Nah, unsur-unsur berita di sini adalah hal penting yang ada di dalam suatu berita. Itu harus paham. Hal-hal penting yang ada di dalam suatu berita. Apa saja yang bisa dimengerti dari unsur-unsur berita itu? Untuk memudahkan anak-anakku memahami sebuah berita, walaupun itu anak-anak membaca teks berita di koran, atau membaca di internet, atau melihat televisi, sangat mudah sekali. Tidak usah khawatir anak-anak kesusahan untuk menentukan unsur-unsur berita. Caranya dengan mudah, yaitu anak-anak harus menguasai rumus 5W1H. Seperti apa yang ada di sini. Apa itu 5W dan apa itu 1H? Ya, kita lihat. Ya, 1 what. Ya, di dalam bahasa Indonesia, itu di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia what adalah apa. Jadi, anak-anak membuat sebuah pertanyaan, ya, menulis sebuah pertanyaan, kalimat pertanyaan yang diawali dengan kata what atau kata apa kalau di dalam bahasa Indonesia. Apakah berita yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi di dalam berita itu diakhiri dengan tanda tanya, karena di awal ada kata tanya, maka di akhir harus ada tanda tanya. Setelah itu anak-anak jawab. Dijawab. Dalam berita yang anak-anak baca tadi, apa kejadian yang terjadi dalam berita itu? Terus dijawab. Nah, setelah dijawab, ke W yang kedua, yaitu wu, yang artinya di dalam bahasa Indonesia wu adalah siapa. Buat lagi kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya siapa. Siapakah yang ada atau siapakah pelaku yang ada dalam peristiwa atau kejadian dalam berita tersebut? Tanda tanya. Langsung dijawab. Biasanya jawabannya kalau ditanyai kata siapa, jawabannya adalah pasti pelaku atau orang-orang. Jawabannya mesti nama. Nah, sekarang menginjak W yang ketiga. W ketiga adalah when. Itu dalam bahasa Indonesia adalah apa, Nana? Kapan. Jadi, nanti kamu membuat pertanyaan yang ketiga adalah kapan berita atau kejadian dalam berita itu terjadi. Jawabannya biasanya adalah keterangan waktu.
Boleh itu jam, boleh itu hari, tanggal, tahun. Biasanya jawabannya adalah seperti itu. Sekarang menginjak keempat, W yang keempat adalah where. What is in Indonesian where, anak-anak? Iya, di mana. Pintar sekali. Jadi anak-anak membuat kalimat pertanyaan yang keempat dengan menggunakan di mana. Peristiwa dalam berita itu sedang terjadi. Langsung diakhiri dengan tanda tanya, dijawab di mana berita dalam berita yang anak-anak baca atau anak-anak dengar atau anak-anak lihat terjadi. Dilanjutkan, W yang kelima adalah why. What is in Indonesian, anak-anak? Why. Pintar sekali. Why adalah mengapa. Kalau ditanya mengapa, kira-kira jawabannya apa, anak-anak? Iya, biasanya karena, untuk. Nah, itu alasan mengapa peristiwa yang ada dalam berita itu terjadi. Nah, mengapa? Sekarang untuk yang terakhir bukan W lagi, tetapi H. Kalau tadi ada 5 W, what, who, when, where, how. Sekarang yang satu bukan W tetapi how. How. Apa artinya, anak-anak? Bagaimana. Nah, bagaimana kejadian dalam berita itu terjadi? Diakhiri dengan tanda tanya. Langsung dijawab. Bagaimana kejadian dalam berita itu terjadi? Kira-kira bisa dipahami, anak-anak? Dengan menggunakan rumus 5W 1H. Ya. Bu, kadang lupa Bu memahami 5W. Oke, Ibu kasih sekarang singkatan yang sangat mudah biar anak-anak selalu ingat. Ya, di sini ada, perhatikan, adik Simba. Oke, adik Simba. Singkatan. Jadi kalau anak-anak lupa 5W 1H bisa menggunakan adik Simba. Apa Bunda itu adik Simba? Ya, kita lihat apa itu adik Simba. Silahkan diperhatikan. A. Apakah yang sedang terjadi dalam berita? Di mana kejadian dalam berita itu terjadi? K. Kapan berita itu terjadi? Si. Siapa orang-orang yang ada dalam berita tersebut? M. Mengapa peristiwa dalam berita tersebut terjadi? Dilanjut dengan bagaimana peristiwa dalam berita itu terjadi. Nah, mudah bukan? Untuk memahami sebuah berita? Ya, perhatikan baik-baik. Ada adik Simba, ada 5W 1H. Ada anak boleh memilih mana yang bisa diingat. Tetapi lebih baik ingat semuanya. Ya anak-anakku ya? Oke, lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Oke. Bu Sri akan berikan sebuah contoh berita. Coba anak-anak perhatikan. Oke. Contoh berita ada di slide, silakan diperhatikan. Belajar di rumah memang baik menghindari penyebaran corona. Nah, anak-anak coba diperhatikan, dibaca. Bu Sri kasih waktu untuk dipelajari. Oke. Selesai membaca? Oke, anak-anak, baik. Ada berapa paragraf anak-anak teks berita yang anak-anak baca? 1, 2, 3, 4. Oke, pinter sekali. Ada 4 paragraf teks berita yang anak-anak baca. Oke, sekarang Bu Sri ingin anak-anak untuk mencoba membuat atau mencari unsur-unsur berita yang ada di dalam contoh berita ini. Ya, coba kamu cari
unsur-unsur berita yang ada di dalam contoh berita. Oke. Nah, silahkan anak-anak buat pertanyaan. Boleh pakai adik Simba, boleh pakai 5W1H. Tulis di buku tugasnya. Boleh pakai adik Simba, boleh pakai 5W1H. Setelah buat pertanyaan, harus diapakan? Jelas harus dijawab. Ada pertanyaan, harus ada jawaban. Terus jawabannya dari mana, Bunda? Ya, dari teks berita yang anak-anak baca tadi. Ya, anak-anak sudah membaca teks beritanya, contohnya tadi. Nah, sekarang dibuat pertanyaan menggunakan 5W1H atau menggunakan adik Simba, terus dijawab. Jawabannya dari berita yang anak-anak baca. Ada yang sudah selesai? Pertanyaan what sudah ada? Oke, pinter. Pertanyaan when? Oke, ada yang sudah selesai pertanyaan who? Ah, sip, pinter. Where? Nah, why? Oke, how? Ah, pinter sekali. Pinter-pinter semuanya. Sekarang, kalau sudah terjawab semuanya, nah, anak-anak Ibu Sri ajak sekarang. Bagaimana untuk menyimpulkan teks berita yang ada di contoh tadi, atau teks berita yang ada di televisi atau anak-anak baca. Siap anak-anak untuk menyimpulkan? Caranya mudah sekali. Jadi kalau anak-anak sedang membaca sebuah koran atau majalah atau apa saja yang isinya berita, beritanya panjang sekali. Kira-kira anak-anak paham tidak dengan isi berita? Nah, untuk memudahkan anak-anak mengetahui isi berita yang anak-anak baca atau anak dengar atau anak-anak lihat di televisi, bisa disimpulkan. Caranya yaitu, ya, anak-anak cari gagasan pokok di setiap paragraf. Tadi Bu Sri sudah tanya ada berapa paragraf anak-anak? Tadi 4 paragraf dalam teks berita. Nah, anak-anak menemukan 4 paragraf, berarti nanti anak-anak akan mendapatkan 4 gagasan pokok atau pikiran pokok atau kalimat utama, banyak sekali namanya ya. Kalimat utama dalam setiap paragraf pasti ada satu kalimat utama atau kalimat pokok atau gagasan pokok. Nah, anak-anak cari dalam setiap paragraf. Setelah anak-anak cari, ketemu, catat. Paragraf 1 ini, paragraf 2 ini, paragraf 3 ini, paragraf keempat ini. Sudah ketemu? Nah, setelah anak-anak menemukan setiap paragraf ada gagasan kalimat utamanya, silahkan sekarang anak-anak catat lagi dalam satu paragraf dari kalimat utama yang anak-anak dapatkan dari teks contoh tadi, 4 paragraf tadi. Sampai di sini? Masih bingung? Ah, pintar sekali anakku. Lanjut. Kalau sudah anak-anak mencatat dalam satu paragraf, tadi berarti anak-anak kalau 4 paragraf dapat berapa kalimat? 4 kalimat. Berarti nanti kalau anak-anak menyimpulkan dalam satu paragraf nanti isinya berapa kalimat? Pinter sekali. Ada 4 kalimat ya anak-anakku ya. Ya, ada 4 kalimat dalam satu paragraf. Itu dari mana asalnya tadi anak-anakku sayang? Iya, dari kalimat utama setiap paragraf yang ada di teks berita. Jadi mudah atau susah untuk memahami berita yang begitu panjang kira-kira? Mudah sekali. Jadi kalau ada yang tanya, bapaknya nanya, ibunya tanya, adiknya tanya, Mas lihat apa seputar Indonesia? Apa isinya? Nah, Ananda pasti tidak akan mungkin menyiarkan seluruh apa yang disiarkan atau apa yang disampaikan oleh pembaca berita. Yang Ananda sampaikan kepada ibu atau bapak atau adik yang bertanya, pasti hanya inti atau kesimpulan beritanya saja. Ya anak-anakku ya? Baik, pintar semuanya. Sampai di sini kira-kira ada yang masih kesulitan? Tidak ada?
Ya, semoga dengan materi unsur-unsur berita dan menyimpulkan berita ini, anak-anakku bisa mempraktekkan, nanti bisa berlatih. Ada soal yang akan Ibu berikan, ada soal contoh teks berita, rumah terbakar karena lilin. Nah, silakan nanti anak-anak membaca contoh teks berita itu, dan anak-anak kerjakan untuk latihan, cari unsur-unsur berita yang ada di dalam teks berita rumah terbakar karena lilin, dan simpulkan. Ya, dan simpulkan. Paham anak-anak? Bisa dimengerti ya? Oke, pinter semuanya. Baik anak-anakku, karena waktunya telah habis, kita akhiri. Sebelumnya Ibu pesankan ke anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan, dan kita akan belajar untuk menjadi pembaca berita yang baik. Nah, kita minggu depan bertemu lagi di materi yang berbeda. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.